Hai semua, kita akan membaca salah satu artikel dari Fajar Merah Media, dipublikasikan oleh redaksi Fajar Merah Media, Fajar Merah pada 4 November 2025 yang berjudul mengenai kesalahpahaman istilah borjuis birokrat dan borjuis komprador. Meskipun beberapa dari kita telah belajar mengenai Marxisme-Leninisme, Maoisme, dengan prinsip utama Maoisme, beberapa kawan masih belum memahami dengan benar mengenai apa itu borjuis birokrat dan borjuis komprador di negara kapitalisme birokratis. Beberapa kawan masih mengartikan borjuis birokrat sebagai borjuis besar plus birokrat. Sementara borjuis komprador adalah borjuis besar minus birokrat. Pandangan ini salah dan cenderung mirip seperti pandangan Sison mengenai kapitalis birokrat. Dari kesalahpahaman ini muncul pertanyaan, apakah borjuis komprador dapat menjadi anggota pemerintahan dan menguasai negara? Dimulai pada dekade 1920-an, negara Peru dipimpin oleh kaum borjuis komprador, dan setelah 1968 oleh kaum borjuis birokratis. Di sini tertulis bahwa borjuis besar faksi komprador mula-mula memimpin negara Peru, baru kemudian pada 1968 pergeseran ke faksi borjuis birokrat terjadi. Artinya, borjuis komprador dapat memimpin di pemerintahan, tidak hanya borjuis birokrat. Perbedaan antara keduanya bukan mengenai masalah borjuis besar ada di pemerintahan atau tidak, namun sumber modal dari produksinya. Pada tahun 1968, kaum borjuis birokrat mengambil alih kepemimpinan negara melalui angkatan bersenjata melalui kudeta militer Velasco yang pada gilirannya menghasilkan pertumbuhan pesat dalam perekonomian negara. Jumlah perusahaan milik negara misalnya meningkat dari 18 menjadi 180. Penting juga untuk melihat bagaimana kapitalisme birokratis dibentuk oleh kapitalisme monopoli non-negara dan kapitalisme monopoli negara. Itulah sebabnya ia membedakan dua faksi borjuis besar, yaitu borjuis birokrat dan komprador. Ini juga dapat dilihat pada pemilu 1990 di Peru, di mana kontestan pemilu dapat sepenuhnya mendukung faksi borjuis komprador saja seperti Vargas Llosa. Ini persoalannya adalah ketika keduanya berfokus pada kepentingan kaum borjuis komprador. Vargas Llosa menampilkan dirinya sebagai pembela kepentingan eksklusif dari faksi tersebut. Sementara Fujimori menampilkan dirinya sebagai pembela kepentingan seluruh kaum borjuis besar. Borjuis komprador kemudian punya kecenderungan untuk mendukung demokrasi borjuis. Mereka yang berakar dari demo liberal lebih terkait dengan kaum borjuis komprador, umumnya mendukung demokrasi perwakilan dan berbeda pendapat di antara mereka yang ingin memperkuat eksekutif seperti APRA. Mengapa kami rasa perlu untuk mengkoreksi kesalahpahaman ini? Karena negara pasti merupakan perwakilan seluruh, bukan sebagai faksi, kelas penguasa. Jika kita menganggap bahwa borjuis komprador tidak dapat menggunakan kekuasaan negara untuk mengeksploitasi proletar, tani, borjuis kecil dan menekan borjuis nasional, maka mereka tidak terlibat dalam kediktatoran bersama tuan tanah dan borjuis besar secara umum. Pernyataan ini semacam ini tentu saja revisionis dan sangat berbahaya. Beberapa catatan. Menurut Sison, para pejabat pemerintah negara borjuis dan negara yang diperintah revisionis adalah perwakilan dan fungsionaris kaum borjuis. Para pejabat tinggi
seringkali merupakan anggota kaum borjuis besar dan mudah dikenal sebagai kapitalis birokrat.